Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini tentang sebagus apapun murai kamu pasti rusak ya jika teman-teman melakukan hal-hal demikian. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, sebagus apapun murai kamu pasti rusak. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Karena banyak sekali di antara kita yang pandai merawat burung murai batu, tapi tidak pandai menjaga ego dan ambisi. Ini salah satunya yang harus kita miliki, yakni ego dan ambisi tentang manpack keempat. Manpack adalah metode perawatan murai batu ya. Metode perawatan murai batu. Manpack itu ada 5, ada mental, nutrisi, perawatan ego, ambisi, dan yang terakhir ada karakter. Jadi sebelum kita merawat burung murai batu, sebaiknya kita lebih mengenali karakter burung murai batu kita, karena tentu setiap murai batu itu atau burung itu berbeda-beda. Karakternya dengan si A dan si B juga berbeda, dan termasuk ini, share konten kali ini juga tentu tidak bisa disamaratakan ke 100% ya. Kita mengambil jalur mayoritas ya, mayoritas atau pada umumnya yang terjadi. Jika melakukan hal ini maka burungnya akan rusak, tapi tidak semua burung ya, tidak semua burung. Jadi mayoritas. Yang pertama teman-teman, jangan ditangkap ya, untuk murai batu yang teman-teman rawat di rumah itu jangan ditangkap. Apapun keadaannya, kalau bisa jangan ditangkap karena sebagus apapun murai batunya, sebesar apapun mental burung murai batunya, kalau itu pas apesnya kita saat kita tangkap, burungnya akan stres teman-teman. Nah, kalau burung sudah stres, nanti untuk mengembalikan ke titik awalnya lagi, wah susahnya minta ampun ya, atau bahkan tidak bisa. Pasti cenderung akan berkurang untuk dari kinerjanya, dari feeling kita, ikatan batin kita dengan burungnya juga pasti tentu akan berkurang. Maka saya sarankan jangan sesekali menangkap burung murai batu. Kalau ada teman-teman yang bilang, burung saya loh mentalnya bagus, mau ditangkap juga nggak masalah. Is okay, silahkan itu burung teman-teman. Tapi bagaimana dengan burung mayoritas yang lain? Dan saya share pun di sini saya juga tentu berpengalaman. Saya juga pernah memiliki burung murai batu dengan mental bagus. Kalau main 99% juara ya. Akhirnya saya tangkap. Saya menangkap burung ini juga bukan yang pertama. Sebelum-sebelumnya juga sering karena itu mungkin hari apes saya. Ya udah, wassalam ya, murai batunya jadi nggak karuan, ini gara-gara saya tangkap, itu satu. Pokoknya jangan menangkap dalam keadaan apapun. Teman-teman kalau mau, kiranya menangkap ada hal yang mau dilakukan, cari opsi lain deh, yang penting jangan ditangkap, ya. Jangan ditangkap, kadang kan ada menangkap alasannya itu karena penasaran dengan matanya, penasaran dengan kakinya, penasaran dengan bulunya, atau bahkan ingin memotong kukunya, karena kukunya yang cenderung panjang-panjang. Kalau saya kemarin itu karena mau nggak mau memang harus dipotong karena kukunya itu sudah nyangkut-nyangkut ke sangkar, nyangkut saat di apa itu namanya, dimandikan, di keramba. Nah, ini kan sangat beresiko daripada pikiran saya seperti ini. Daripada burungnya kenapa-napa atau bablas pas tidak ketahuan karena nyangkut, lebih baik saya potong dengan resiko yang sudah saya pertimbangkan itu. Ini kalau saya tangkap resikonya ini benar ya. Resiko itu akhirnya menghampiri padahal itu sebelumnya juara terus teman-teman burungnya. Nah, itu yang pertama ya, jangan ditangkap. Tangkap itu ditangkap tangan ya, jangan ditangkap. Terus jangan digeber, dalam artian burung murai batu teman-teman itu jangan terlalu sering dilombakan ya. Burung murai batunya itu dikasih waktu istirahat, dikasih waktu recovery tenaganya, recovery faktornya, recovery pemasterannya. Jadi biar semuanya kembali dulu ke titik top performnya, baru deh murai batu itu dilombakan. Kapan waktu titik performnya? Ya saat murai batu sudah benar-benar dikondisikan. Untuk melombokan burung murai batu, jangan setiap minggu, kalau setiap minggu itu namanya digeber. Untuk murai batu dewasa,
teman-teman bisa melombakannya cukup sebulan sekali saja. Di sebulan itu coba ada waktu puasa, dalam artian puasa itu ya pengondisian, tidak di-track, tidak dipancing-pancing, tidak dilomba ya, itu pengondisian itu untuk mengembalikan tingkat vektornya. Nah, semakin lama tidak melihat burung murai batu lain, semakin tinggi vektornya, semakin bagus, gitu ya. Terus tenaga juga sama, dari tenaga. Jadi nanti kalau begitu kita gantang, ngelihat burung langsung bongkar-bongkar materi ya. Yang penting rawatannya menggunakan metode Menpek ketiga tentang pola perawatan murai batu. Terus pemasteran. Saat 1 bulan full dikondisikan itu diharapkan murai batunya itu dimasterin dengan pemasteran yang sesuai, yang dimaksimalkan. Satu burung masteran dimasteri selama untuk memasteri murai batu selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu ganti lagi masteran yang lain. Jadi dalam 1 bulan itu cukup 2 burung saja sudah lebih dari cukup. Yang penting nanti saat di lomba dikeluarkan materiannya, nanti disambung-sambung. Itu nanti pembawaannya pun bisa neken lawan, bisa sampai tuntas kalau memang dimaksimalkan pemasterannya. Jangan sampai eh, hari ini masteran A belum ganti, sore udah ganti lagi, siang ganti lagi. Yang ada murai batu teman-teman, satu malah masterannya tidak masuk, yang kedua malah bawaannya dikit-dikit atau kecil-kecil, dalam artian putus-putus ya, nggak sampai tuntas, nggak sampai tuntas. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali. Belum lagi kalau tenaganya diporsir terlalu sering di lomba, udah tenaganya berkurang, vektornya kecil, bawaannya putus-putus, ya apa yang mau dinilai ya? Kalau burung murai batu kerja kerja, tapi masuk apa enggak gitu loh, masuk nominasi apa enggak kan itu terserah selera juri. Kalau ada yang bisa bawa materi sampai panjang-panjang, tuntas-tuntas, volume lebih melengking karena vektornya jauh lebih tinggi dengan tenaga yang maksimal, kenapa juga harus milih yang ngecerit-ngecerit gitu. Nah, itu yang kedua, dan ini yang ketiga, jangan dipancing, jangan di-track ya, ada di rumah. Intinya di rumah itu jangan sampai gacor burungnya. Kalau di rumah sebisa mungkin diistirahatkan. Ya sesekali ndak apa-apalah ngeluarin materi-materi. Tapi kalau untuk keseringan ya jangan. Murai batunya cukup diistirahatkan, dikondisikan saat di rumah benar-benar dalam mode istirahat ya, jangan diganggu. Di waktu 1 bulan itu kalau bisa ya dirawat sebaik mungkin, nanti untuk mendekati hari lomba baru deh mulai dinaikkan EF-nya, mulai dinaikkan setutannya ya menjelang hari lomba nanti. Pokoknya untuk pengondisian burung murai batu itu yang paling paham betul berapa takarannya dan bagaimana cara melakukannya ya sang pemilik murai batu itu sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Jadi, kita hanya mengedukasi di standarnya aja lah teman-teman, di apa sih yang harus kita lakukan, nah itu ya. Yang penting murai batunya teman-teman bisa kerja maksimal ya, terus kalau pembawaannya juga sampai tuntas, nah itu kan yang kita inginkan ya teman-teman. Untuk murai batu lomba itu apa sih? Pasti prestasi dong yang kita harapkan. Oke, terima kasih ya sudah mampir dan menonton sampai sejauh ini. Kita masuk ke penutup ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.